Teman-teman, saya coba jelaskan kembali mengenai integrasi kafein dengan Prisma. Jadi, karena banyak yang bertanya setelah fase training, saya buatkan video tutorial ini untuk membantu teman-teman dan agar ketika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung cek ulang video ini. Di video ini saya akan coba mulai mendetilkan per use case. Baik, sebelum kita masuk ke use case, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya di sisi Prisma itu ada pekerjaan 4 jenis, yaitu instalasi, survei, aktivasi, dan juga dismantle. Tentu di Prisma itu pekerjaan order atau nomor jaringan itu tidak selalu media aksesnya fiber optik. Nah, khusus fiber optik nanti akan ada integrasi dengan kafein. Di sini saya coba ilustrasikan dalam bentuk chart ini. Ketika nanti media aksesnya fiber optik, maka user internal itu akan membuat activity pekerjaan atau dalam bahasa sistem kita sebut sebagai task ID. Di sini task ID ada 3 bentuknya. Ada pihak ketiga, admin only, dan juga field instalasi. Khusus pihak ketiga kita tidak akan bahas karena integrasinya dengan aplikasi EPM. Namun untuk admin only ataupun field instalasi itu erat kaitannya dengan integrasi ke kafein. Nah, kategori subactivity-nya untuk pekerjaan field instalasi atau admin only yang masuk ke kafein itu apa saja? Seperti yang saya gambarkan di sini. Di sini, misal untuk pekerjaan instalasi itu ada instalasi fisik, sedangkan pekerjaan yang sifatnya admin only atau bisa dikerjakan langsung menggunakan desk survey ataupun bisa dikerjakan langsung by NMS atau bisa dikerjakan langsung oleh teman-teman internal tanpa perlu melibatkan mitra karena pekerjaannya hanya berada di sisi remote pelanggan, itu tetap ada integrasi dengan kafein. Apa saja? Yaitu ada open port fisik, open port logic, ganti nomor jaringan. Kesemuanya ini, 4 pekerjaan ini akan terintegrasi dengan kafein. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam training, untuk kafein, khususnya untuk menutup sebuah pekerjaan project, itu diperlukan urutan activity, yaitu draw on maps, create config, kemudian draw permit area, assign port dengan NMS, atau bahasa sederhananya yaitu kita sebut saja sebagai create link. Dan juga setelah selesai semua, maka gambar ini harus kita capture untuk selanjutnya kita bentuk sebagai attachment ABD, as build draw, dan juga attachment sebagai build on quantity atau BOQ. Teman-teman perlu diingat bahwasannya pekerjaan-pekerjaan dari Prisma, sekali lagi saya ulangi, pekerjaan dari Prisma yang terintegrasi dengan kafein yaitu open port fisik, open port logic, ganti nomor jaringan, dan juga instalasi fisik. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di materi training, untuk pekerjaan instalasi itu ada seperti ini urutannya. Jadi ketika teman-teman sudah meng-assign media aksesnya fiber optik, maka di sisi kafein teman-teman akan melakukan aktiviti pertama yaitu open project, map creation, core config, draw permit, create ABD, dan selanjutnya create BOQ. Setelah nanti di create ABD dan create BOQ sudah dilakukan, baru teman-teman bisa melakukan close build. Baik, untuk lebih lengkapnya, simak terus video ini. Saya akan coba menjelaskan atau mengulangi demo sesuai training dari awal. Namun sebelum ke situ, saya perlu jelaskan lagi, misal khususnya untuk teman-teman di lapangan, pada saat field instalasi dan ada instalasi fisik, teman-teman itu wajib menggambar di map. Nah, urutannya secara ilustrasi akan saya coba gambarkan di bawah sini. Jadi teman-teman, instalasi fisik itu ada 2 ya. Jadi ada pekerjaan yang sifatnya point to multi-point. Mungkin ini akan sangat teknis sekali. Harapan saya teman-teman admin bisa terus berelaborasi dan juga saling sharing knowledge dengan teman-teman teknis yang biasa bekerja di lapangan. Jadi untuk instalasi fisik ada 2 pekerjaan.
ada sifatnya point to point, ada sifatnya point to multi point. Nah, itu seperti apa? Ini saya coba gambarkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau untuk point to multi point, itu biasanya erat kaitannya dengan service yang dari perangkat aktif, modem itu perangkat aktif karena dia harus dikoneksikan ke listrik untuk dapat nyala, ke perangkat pasif. Nah, itu koneksi yang sifatnya point to point. Splitter ini perangkat pasif. Karena nanti setelah splitter akan ada relasi lagi, tapi biasanya kita batasi untuk pekerjaan pasang baru seperti ini. Misal pekerjaannya instalasi jaringan FO menggunakan akses GPON atau menggunakan modem jenisnya ONT. Sedangkan untuk point to point, yaitu adalah sebuah koneksi yang menggambarkan dari perangkat aktif modem sampai ketemu perangkat aktifnya lagi, switch. Itu adalah tipe instalasi fisik point to point. Nah, karena kita bekerja di media akses FO, perjalanan dari sebuah entitas point to multi point maupun point to point itu selalu erat kaitannya dengan aset-aset yang dilewati, khususnya aset-aset FO. Nah, disinilah tugas teman-teman untuk melengkapi aset tersebut, baik itu berupa data, rute, data aset, data kabel, sampai dengan data koneksi core, dan juga sampai dengan data ke config core. Atau bahasa sederhananya kita sebut saja grid link. Baik, untuk lebih sederhananya, jadi ketika ada koneksi seperti ini, teman-teman, nanti akan saya demokan bagaimana cara membentuk dari setiap masing-masing kotak ini. Jadi, bagaimana cara melakukan insert customer, add asset OTB, add asset modem, menggambar pool, menggambar closure, menggambar splitter, ataupun juga mengambil splitter dari aset existing jika memang sudah ada, menggambar OTB, dan juga melakukan konfigurasi di dalam OTB. Nanti saya akan jelaskan dalam demo maps. Tapi supaya sederhana, saya akan coba gambarkan teman-teman mengenai end-to-end proses. Baik, kita lanjut ke section end-to-end proses. Di sini, tugas teman-teman di Kafein yang paling pertama adalah menggambar asetnya dulu. Jadi, menggambar titik-titik atau site-nya dulu. Baik itu ada site di sisi customer, site di sisi luar, misal site-nya pool, ataupun juga ada site pool dan closure, ataupun di site di paling ujung yaitu site-nya aset, OTB maupun ODP, dan juga site splitter. Perlu dicatat teman-teman, site dan aset ini sifatnya ada dua. Pertama, ada yang existing, ataupun ada yang install baru atau dibuat baru. Tentu dalam praktik di lapangan, teman-teman harus selalu berkoordinasi dengan tim field areanya atau teman-teman yang benar-benar melakukan instalasi di lapangan. Di sana mereka akan tahu dengan detail hal-hal entitas apa saja yang dibangun baru dan entitas apa saja yang dibangun existing. Pada dasarnya nanti akan sangat dinamis. Baik, untuk sederhana, saya akan coba menjelaskan di sini. Dari gambar ini kita bisa melihat ada point to point, yaitu seperti ini. Ini kita bisa gambar rutenya. Jadi dari satu site ke site lain itu perlu digambar dulu rutenya. Nanti akan coba saya demokan kembali. Nah, kemudian urutan selanjutnya, setelah teman-teman menggambarkan rute dan juga aset, maka teman-teman harus membuat kabel. Contohnya seperti ini gambarannya. Nah, ini teman-teman ngebentuk kabel. Kabel itu dari mana? Tentu kabel itu adalah dari titik yang bisa diterminasi atau titik yang bisa dilakukan splicing ataupun patching. Itu adalah start dan juga end point teman-teman menggambar kabel. Untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman bisa koordinasi dengan teman-teman lapangan. Biasanya yang gelar kabel itu seperti apa sih koneksinya? Harusnya yang namanya gelar kabel itu mulai dari site yang ada OTB dan rosetnya sampai berujung di site yang ada titik terminasinya. Sangat jarang gambar kabel berhenti di tiang seperti ini. Maka nanti konsekuensinya kabelnya akan menggantung. Nah,
Setelah teman-teman menggambar kabel dengan konfigurasi seperti ini, misal di sini ada kabel 1 dan kabel 2. Tentu nanti kita akan coba praktikkan. Kabel 1 kita anggap misal drop core, kabel 2 adalah kabel feedernya. Teman-teman selanjutnya setelah menggambar kabel di kafein, teman-teman itu harus menggambar interkoneksi core. Nah, core itu apa? Core itu adalah sebuah entitas yang lebih kecil dari kabel dan itu digunakan untuk penyambungan fisik mulai dari site asal sampai ke site tujuan. Jadi seperti ini contohnya. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek bahwasannya akan ada beberapa titik teman-teman melakukan koneksi core. Jadi, pertama dari OTB ke modem, teman-teman akan melakukan koneksi core menggunakan patch core. Kemudian kabel ke OTB atau ke roset itu juga ada koneksi dari kabel to OTB atau kabel to port. Di kafein bahasanya core to port. Nanti saya bisa demokan ini yang mana. Kemudian di sini juga antar kabel ada core to core. Dan juga selanjutnya di sisi lawan atau di sisi tujuan itu juga ada core to port di sisi ODP dengan kabel dan juga dari ODP ke splitter itu ada patchingan atau jumperan menggunakan patch core. Tentu ini akan sangat dinamis. Ada kalanya di sini misal dari kabel langsung ke splitter tanpa menggunakan ODP, misal langsung direct splice, itu sangat mungkin. Tentu lagi-lagi saya tekankan teman-teman yang menggambar, teman-teman admin itu harus memahami apa yang dilakukan oleh teman-teman lapangan. Sebagai gambaran mekanisme di kafein seperti ini. Jadi teman-teman setelah menggambar rute, teman-teman akan meng-add kabel di rutenya, kemudian di masing-masing pertemuan aset dengan kabel itu harus dilakukan koneksi core. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk koneksi point to point, mekanismenya seperti ini. Ini nanti masih belum selesai. Ada satu tas lagi yang harus dikerjakan di bagian map di kafein, yaitu membentuk link. Nah, membentuk link itu sebenarnya cukup sederhana. Ketika teman-teman sudah membuat koneksi core seperti ini, mulai dari port paling ujung di sini sampai ke sisi modem, teman-teman bisa langsung membentuk link. Jadi sebagai gambaran seperti ini. Nah, teman-teman bisa membentuk link dari sini sampai membentuk link ke arah customer. Nanti saya akan coba demokan. Kemudian ada tas lagi, si customer ini harus dikoneksikan dengan link yang mana atau dengan port yang mana. Nanti kita akan demokan. Jadi, urutannya itu ada 4 ya. Pertama, menggambar aset dan rutenya, kemudian menggambar kabelnya, kemudian membuat koneksi core, dan selanjutnya yang terakhir untuk membuat link atau membuat semacam aktivasi terhadap modem dengan routernya, seperti itu. Ini contoh untuk point to point. Bagaimana dengan point to multi point? Saya juga bisa jelaskan. Jadi skema sederhana untuk point to point itu kurang lebih mirip ya teman-teman. Yang membedakan adalah di sini asetnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya untuk aset point to point itu mulai dari customer di sisi kiri sampai dengan POP di sisi kanan. Sekilas sama, di sini saya hanya menambahkan ada beberapa aset tambahan, misal bisa main hole, dan juga di paling ujung di sini ada site POP atau site ODC, bisa dan lain sebagainya. Konsepnya di sini sama juga. Setelah teman-teman menggambar aset dan rute, teman-teman akan gambar kabel, teman-teman harus melakukan koneksi core, dan juga yang terakhir teman-teman harus membentuk link. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti saya akan demokan. Tentu, dalam pekerjaan point to point dan point to multi point ini, itu nanti akan saya demokan dalam 2 project yang terpisah. Dan perlu dicatat teman-teman, penggambaran ini itu hanya mewakili 2 activity.
yaitu map creation dan core config. Jadi, supaya lebih jelas pemahaman teman-teman, saya buatkan ilustrasinya. Apa itu map creation, apa itu core config. Nanti di demo apps langsung, saya akan mencoba mengulangi proses yang pernah saya sampaikan dalam training kafein, baik oleh saya ataupun Mas Aji dan juga Mas Wahyu. Jadi saya akan coba membentuk use case seperti ini. Map creation, core config, draw permit, sampai ke create BOK. Dan saya mulai dari instalasi fisik dulu, instalasi point to point maupun instalasi point to multi point. Nah, seandainya waktu saya cukup luang, saya akan coba membuat video yang lain, video untuk case pekerjaan instalasi yang ada di kafein. Tentu di sini untuk dari pekerjaan instalasi yang Prisma saja ada 4, yaitu open port fisik, open port logic, ganti nomor jaringan, dan juga instalasi fisik. Baik, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Di section selanjutnya saya akan coba mengulangi lagi mengenai demo instalasi, khususnya integrasi antara Prisma dengan kafein. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan demo. Di sini saya coba akan login sebagai mitra eksternal. Ingat ya teman-teman, untuk login sebagai mitra eksternal yang diklik adalah button login as external user. Kemudian di sini teman-teman harus mengisi username yang pernah di-share sama kami. Dan juga nanti teman-teman kalau tidak tahu passwordnya bisa langsung di forgot password. Nanti reset password akan terkirim di email teman-teman. Nah, di sini saya akan coba login dengan akun yang sudah saya buat gitu. Nanti setelah login, tentu pada saat awal login itu akan meminta OTP. Nah, bagaimana cara mendaftarkan OTP? Nanti teman-teman bisa baca, sudah saya tulis dalam bentuk docs ya. Nanti teman-teman bisa akses link yang muncul di layar ini. Nah, saya akan coba membuat OTP-nya dulu supaya bisa login. Ya, membuat OTP itu tidak sulit ya. Kurang dari 1 menit. Di sini sudah terbentuk OTP-nya. Oke, yang jadi masalah adalah OTP itu dia waktunya cukup cepat, jadi teman-teman sebaiknya selalu lihat ya, di sini ada OTP-nya, angkanya sudah berubah atau belum. Nah, nanti tampilan setelah teman-teman sukses login akan seperti ini. Nah, untuk setelah login nanti teman-teman bisa melanjutkan pekerjaannya apa, tergantung dari menu yang sudah teman-teman miliki. Baik teman-teman, setelah berhasil login, nanti akan muncul tampilan seperti ini pada dashboardnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengecek di notification di sini, teman-teman bisa melihat ya, khususnya teman-teman teknisi ataupun tim admin ya, tim drafter khususnya, nanti bisa ngecek project apa yang sudah di-share dan harus di-entry. Di sini bisa langsung diklik, nanti akan ke landing point projectnya, atau teman-teman bisa juga nanti nyari di sini di menu project, di monitoring project, dan dicari ID projectnya yang mana gitu. Nah, misalnya saya ingin meng-share project ID atau melanjutkan pekerjaan di project ID nomor 1873. Nanti teman-teman bisa searching di sini, searching project ID, nomor jaringan, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan coba menggunakan project ini. Nah, proses pertama teman-teman bisa open map to project. Ini nanti akan langsung ke redirect ke project, atau bisa juga nanti edit project. Nah, misal diklik button edit, nanti teman-teman di sini akan mendapatkan ada beberapa button yang penting. Jadi ada button view result, close build, view BOK, open map, dan juga meng-share. Nah, teman-teman perlu diperhatikan
pada endingnya kita perlu meng-close build project tersebut. Nah, untuk melakukan close build project, teman-teman harus ngecek resultnya. BOK sudah ada atau belum, ABD sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka bisa dipastikan hasilnya error. Kemudian, teman-teman, kalau error harus melakukan yang namanya kegiatan meng-create BOK ataupun dan juga meng-create ABD. Untuk meng-create ABD, asalnya dari mana? Dari OpenMap. Jadi, setelah di OpenMap, teman-teman bisa menggambar gambar detil dan seterusnya. Nanti setelah selesai digambar, baru teman-teman balik lagi ke sini untuk melihat atau melakukan rekapitulasi BOK di button view BOK. Seperti itu. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya, bahwasanya di sini saya akan mempraktikkan project ini untuk menggambarkan mekanisme data point to multipoint. Yang ini pernah saya show di section sebelumnya. Baik, langsung saja. Nanti saya akan langsung mengklik button Open Map setelah masuk ke dashboard project. Jadi di sini ini adalah dashboard projectnya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan add attachment, khususnya misal attachment dokumen, recomtech dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa langsung update atau attach di sini. Baik, saya akan lanjut dulu untuk open map. Nah, landing page diinstalasi ketika open map itu akan seperti ini. Jadi seperti yang pernah saya demokan di training, di sini akan ada banyak fitur button. Mungkin supaya lebih sederhana, nanti fitur ini fungsinya untuk apa saja saya tidak akan menerangkan banyak ya. Nanti teman-teman bisa langsung ke menu ini ya. Di menu monitoring project, nanti di sini ada button guide. Nah, di button ini nanti akan saya tulis semua secara detail jika waktunya cukup ya, teman-teman. Oke, saya akan kembali lagi ke project yang ingin saya kerjakan, yaitu project ini. Tadi landing point-nya seperti ini. Nanti teman-teman, hal yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah memahami bahwasannya data yang ada di peta ini sudah komplit. Di sini ada beberapa step ya, ada upload data, add and edit data, configure core and link, generate permit, and timeline, dan juga map capture. Kemudian ada button lain, yaitu button yang sangat penting, yaitu open playground. Jadi button open playground itu menentukan background atau data existing apa saja yang bisa di-call sama teman-teman. Di sini tergantung dari privilege-nya. Jadi, saya rasa poin pertama yang sangat penting ketika ingin menggambar data, yaitu teman-teman harus tahu dulu aset existing-nya yang mana. Misal di sini saya coba isi ya untuk region-nya air, karena nomor jaringan ini ada di air, dan juga areanya hijau atau S-Java area, S-Java operation. Untuk city tidak mandatory, kemudian aset yang lain juga tidak mandatory. Saya confirm. Nanti setelah sudah, misal teman-teman juga bisa langsung ke sini ya, ke add edit data. Fungsinya apa? Teman-teman harus tahu dulu customer-nya ada di mana sih. Ini pakai button ini, insert customer, kemudian bisa di preview. Jadi ini kami dapatkan dari Prisma. Nah, setelah di preview seperti ini, teman-teman bisa mengaktifkan aset existing ada di mana. Nah, misal di sini aset existingnya, diklik, oh ternyata sudah cukup banyak ya aset existing. Di sini ada site customer, di sini ada manhole, pool, ODP, dan sebagainya. Nah, teman-teman harus selalu berkoordinasi dengan teman-teman lapangan, apa yang sebenarnya mereka lakukan, atau apa yang sebenarnya mereka kerjakan di task ini. Tentu yang mereka kerjakan adalah bisa dibedakan mana yang aset existing, mana yang aset baru. Jadi, kalau dari data di versinya Kafein itu sudah ada aset baru seperti ini. Sudah ada aset existing seperti ini. Nanti teman-teman harus selalu koordinasi dengan
teman-teman lapangan. Nah, misal teman-teman ini menggunakan mekanismenya add site, ya nanti bisa langsung di sini, atau menggunakan mekanisme upload. Supaya tidak terlalu panjang, saya akan coba pecah section upload pada video selanjutnya. Yang perlu diingat di sini, yang perlu di-highlight adalah teman-teman harus selalu berkoordinasi dengan tim lapangan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kemudian teman-teman harus mengaktifkan playground dan juga mengaktifkan button asset existing. Fungsinya adalah untuk melihat data existing itu apa saja gitu. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek di sini ada aset apa saja. Teman-teman juga bisa diklik ya. Ini clickable. Nanti kalau diklik seperti ini akan muncul infonya. Ini juga bisa diklikable. Kalau diklik, nah nanti dia akan muncul infonya ada apa saja. Baik itu aset ataupun rutenya. Oke. Baik, saya akan memulai dengan proses selanjutnya, yaitu untuk pekerjaan instalasi. Di sini ada step ya. Jadi seluruh step ini harus diisi datanya bergantung bagaimana behavior atau pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi sebenarnya untuk fulfillment atau pengisian data itu ada dua mekanisme. Yang paling basic yaitu melalui upload data atau teman-teman melakukan add sendiri di sini. Pada praktiknya untuk melakukan add data nanti bisa di-insert langsung menggunakan mobile apps. Saya akan coba demokan di section yang selanjutnya gitu. Baik, misal untuk upload data, upload ini datanya dari file KML. Jadi di sini ada beberapa mekanisme upload. Saya akan coba fokus ke upload titik. Nah, ini ada sedikit setting atau sedikit cara untuk melakukan upload data. Yang paling utama yang perlu saya tekankan adalah data yang harus diupload itu data sebaiknya data new, agar tidak konflik dengan data-data existing yang ada di sini. Misal di sini saya sudah siapkan contoh datanya seperti ini. Anggaplah ini data dari teman-teman lapangan. Untuk bisa mengupload teman-teman, data ini formatnya KML dan juga sebaiknya dibuat folder ya seperti ini. Jadi tergantung tipe asetnya, misal pool, closure, splitter, seperti itu ya. Nanti teman-teman coba cek ya, kalau teman-teman lapangan itu rajin, harusnya data ini dikasih tanda mana yang existing, mana yang new, gitu. Saya coba akan kasih contoh ya, ini yang existing akan saya upload juga gitu. Nah, nanti setelah ini bisa diklik kanan per folder. Ingat harus diklik kanan per folder, kemudian di save, misal ini pool ya, namanya pool, save type-nya KML, kemudian di save ya seperti ini. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa langsung upload di sini. Untuk source data KML saya tidak akan bahas banyak, biasanya teman-teman lapangan udah cukup jago atau teman-teman sendiri di sini udah sangat familiar ya dengan editing data tipe KML. Nah, di sini saya misal data dari informasi yang saya dapatkan adalah pool 7 meter, nanti diisi ya asset ownership, area ownership. Misal di sini asset ownership-nya public gitu ya, isi aja public, ownership-nya on, isi saja dengan on. Kemudian setelah diupload, modelnya akan seperti ini. Nah, teman-teman coba dilihat ya. Tolong dilihat benar-benar di sini yang coklat-coklat ini adalah site yang akan diupload, sedangkan yang ini adalah aset existing. Ada tidak sih yang bersinggungan? Kalau misal memang tidak ada dan tadi dari sisi teman-teman lapangan confirm bahwa ini semuanya new, nah ya bisa dilanjutkan dengan mengklik generate site point. Baik. Saya akan coba generate. Nah, hasilnya setelah di generate set point seperti ini. Jadi, si aset dan site itu akan otomatis terbentuk. Ini metode 1 ya. Nanti
teman-teman bisa pakai metode ini atau bisa langsung gambar. Nanti kalau sudah tergenerate, ini bisa langsung diklik button continue. Nah, ini agak lama karena datanya akan dimasukin ke database. Nah, ini yang sudah tergenerate seperti ini. Ingat teman-teman, proses ini baru proses pembentukan aset di point multi-point. Lebih spesifiknya aset apa? Aset pool gitu. Selanjutnya, saya akan coba delete data ini, kemudian saya akan pakai lagi untuk menggambarkan data secara manual. Baik teman-teman, saya akan coba melanjutkan ya mekanisme entry data untuk pekerjaan contoh use case yaitu instalasi fisik point to multi point. Di sini tahap pertama kita harus melakukan insert atau draw site dan juga aset. Tadi sudah saya demokan cara upload. Di sini saya tidak akan menggunakan cara upload, tapi saya akan coba add dari web. Sebenarnya nanti juga bisa dilakukan add data dari mobile. Saya akan coba buat di video yang berbeda gitu. Oke, teman-teman, aku akan lanjut dulu. Tahap pertama yang sangat penting yaitu teman-teman harus mengaktifkan Open Playground supaya bisa melihat aset existing ada di mana saja. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa melakukan insert customer dari sini, dari Prisma ataupun Plasma ya. Nanti bisa di-expand, kemudian di-preview. Nah, titiknya ini sudah benar atau belum? Kalau misal belum ya, nanti agak digeser aja gitu. Misal di sini kan kita lihat ya, nama pelanggannya Bank Indonesia kayaknya nggak di pinggir jalan sini banget, mungkin agak di sini ya gitu. Real case-nya nanti teman-teman lapangan yang akan paham ya. Teman-teman ingat yang gambar harus selalu koordinasi dengan tim lapangannya, atau kalaupun yang gambar langsung tim lapangan, maka teman-teman setelah mengerjakan harus ingat apa saja yang dikerjakan kayak gitu. Ini tahap pertama, teman-teman bisa insert customer-nya atau titik customer. Nanti bisa di save seperti ini. Nah, kalau sudah sukses akan seperti ini, teman-teman. Nah, misal ini salah, teman-teman bisa diedit site-nya, diklik edit site, kemudian diklik dan ini bisa digeser. Misal yang benar tadi posisinya harusnya di sebelah sini gitu ya. Oke, saya confirm. Nah, nanti setelah terkonfirm maka dia akan pindah ke sini. Oke, lanjut ya. Teman-teman ingat harus mengaktifkan aset existing karena tidak mungkin yang namanya gambar FO itu tidak ada aset existingnya. Jadi tahap selanjutnya teman-teman bisa ngambil dulu nih kira-kira aset existing mana nih yang dipakai gitu. Mohon maaf di sini kayaknya datanya agak berantakan kayak gini. Nanti saya akan coba add beberapa site ya. Misal di sini 1, 2, 3 dan juga di sini ya, nanti saya akan add di sini 4 gitu. Oke, tahap selanjutnya untuk memanggil aset existing kita pakai button yang namanya show nearby asset. Nanti di sini teman-teman bisa membuat poligon di mana gitu titik yang harus dipanggil sama teman-teman. Nah, misal seperti ini. Nanti akan kelihatan ya titik-titiknya di mana saja. Nah, misal tidak ingin semuanya gitu, supaya menghindari salah data, aku add-nya sebelah sini dulu deh gitu. Bisa aja seperti ini. Nanti kalau udah, ini 3 kali untuk mengkonfirmasi sebenarnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita confirm. Nah, ini udah masuk. Kemudian teman-teman bisa coba cek aset lain yang mau di-add yang mana aja. Oke, misal yang ini saya pengen nge-add 1 aja gitu, yang ini itu karena sepertinya data ini agak keliru ya. Tiangnya kok campur-campur gitu ya. Tinggal di sama bikin poligon lagi.
ini yang kedua gitu. Kenapa dua? Karena nanti ada pilihan ini mau add site atau add site and root gitu. Nanti kita akan coba kalau add site and root seperti apa, tapi tidak saya gunakan di sini. Nah, kalau udah di confirm jadi, dan satu lagi. Oke, karena behaviornya seperti yang tadi ya yang digambar ini, set point to multi point itu dari pelanggan ke splitter. Saya akan coba cari titik splitter terdekatnya. Tentu ini bermanfaat atau ini benar. Kondisi yang paling benar itu yang ada di lapangan. Jadi misal teman-teman lapangan udah paham, oh ya splitternya bener nih ada di sini ya. Nanti teman-teman tinggal manggil aja, dan ini apalagi ini splitter existing gitu. Ya, teman-teman tinggal manggil kayak gini. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini bisa di-confirm. Nah, misal di sini tidak ada aset, awalnya main hole, tapi teman-teman ingin gambar tiang, ya silahkan aja. Nah, ini udah. Nah, tahap selanjutnya yaitu teman-teman bisa menambahkan site sekaligus. Di sini untuk nambahin site ini bisa langsung ya, misal yang paling benar adalah kalau misal si draft si teman-teman lapangan sendiri yang gambar site itu bisa tepat tuh titik longitudenya di mana. Tapi kalau tidak, misal yang gambar adalah teman-teman admin, tanya ke tim lapangannya, titik lat longnya ada di mana sih tiangnya gitu. Kalau misal teman-teman ragu, teman-teman bisa searching di sini kok. Teman-teman bisa searching di sini lat longnya di mana gitu. Contoh saya ingin ngambil lat long yang ada di sini gitu ya. Nah, ini bisa saya copy juga lat longnya. Misal seperti ini ya. Teman-teman bisa searching di sini dan nanti akan dapat titik lat longnya gitu. Ingat, untuk gambar titik aset atau gambar site itu sebenarnya sebaiknya adalah tim yang tahu lokasinya di mana, karena lat long itu data yang sangat sensitif, bisa rawan salah gitu. Di sini saya anggap diri saya adalah tim yang tahu gambar tiangnya di mana, maka sebaiknya saya akan lakukan zoom yang sesuai gitu. Misal kalau dirasa petanya kurang familiar, ya bisa diganti pakai ini. Tuh, nah misal teman-teman bisa gambar di site-nya kayak gini, 1, 2, 3. Nah, misal gambar tiangnya kayak gini ya, 4 tuh. Ini bisa digambar terus 5, 6. Oke, ini jalurnya boring gitu, saya taruh di sini 7. Nah, kayak gini ya. Ini yang titik-titik yang 000 ini adalah site baru yang akan saya bentuk. Tolong dicek dulu, kalau misal ragu teman-teman bisa delete di sini. Misal ragu nih yang terakhir. Tadi yang terakhir di sini ya 746 ini di delete, nah dia akan hilang. Oke, yang ini sebenarnya di sini nih pasnya. Karena setelah cross jalan dia turun ke bawah gitu. Nah, kalaupun sudah seperti ini nanti bisa di save. Nah, ini agak loading ya karena dia ngambil data dulu. Nah, setelah ini kalau site-nya sudah semua, misal saya ngerasa agak terlalu rame ya, ini bisa saya ganti background-nya gitu sih. Oke, seperti ini gambar aset. Selanjutnya saya bisa nge-add site-nya. Ingat, ini baru data titiknya. 000 ini tandanya tidak ada aset apapun. Teman-teman bisa cek juga di layer. Jadi di sini bisa kelihatan, bisa hide, unhide. Itu. Nah, misal teman-teman pengen gambar di sini, teman-teman tahu kalau yang 00 gugus yang ini adalah isinya semuanya full gitu ya. Teman-teman bisa add asset. Untuk add asset itu caranya bisa satu-satu ya, seperti ini. Saya klik add asset, kemudian klik site-nya, pilih misal di sini full. Bisa diketik juga seperti ini. Nama misal di sini adalah full crossing, ini nama bisa ada bisa tidak gitu. Nah, nanti kalau sudah seperti ini di apply. Nah, datanya akan otomatis tersimpan. Bagaimana kalau titiknya banyak? Teman-teman bisa juga melakukan
Draw polygon untuk multi point. Jadi caranya adalah add asset, draw polygon, pilih yang aset atau site yang berada di dalam polygon. Kalau udah kelihatan ya di sini ada beberapa titik lat long, nanti bisa dipilih site aset kategorinya apa. Kelemahannya adalah kalau polygon itu seluruhnya akan seragam, jadinya satu aset semua. Oke, di sini bisa saya kasih, misal di sini kita kasih T7 atau apapun, ini bebas aja gitu. Teman-teman save agak lama, nah ntar setelah selesai seperti ini. Misal teman-teman tahu, oh yang crossing ini bukan pol 7, tadi saya sengaja ngebentuk polygon supaya cepat gitu. Nah, teman-teman bisa edit, polnya bisa kita ganti, misal kita ganti tiang 9 itu. Ini harus di delete dulu. Jadi asetnya di delete. Misal yang ini juga tiang 9, ini bisa juga di delete. Oke, kalau udah, teman-teman bisa add aset lagi, misal keduanya tiang 9. Saya pakai cara ini biar gampang. Saya pilih pole. Kemudian saya pilih pole 9 meter. Oke, saya kasih T9 misal. Nah, khusus di sini ownership-nya adalah commercial public area, ya bisa diisi aja, nanti di apply. Nah, kalau sudah, ntar teman-teman bisa cek hasilnya, bisa ngecek langsung di sini dengan diklik di sini, ini bener nggak tiang 9. Jadi yang dicek ini ya, bukan name-nya, tapi aset grupnya. Dan juga teman-teman bisa melihat di sini aset grup. Jadi di sini ada beberapa aset grup gitu ya. Mungkin side point-nya bisa saya hilangkan, nanti di sini bisa kelihatan nih. Nah, ini pol 9 ada di sini, oke, udah sesuai. Pol 7 ada di mana aja? Oh, ada di sini. Oke, ini udah sesuai gitu. Nah, splitter ada di sini. Kemudian closure ada di mana? Oke, ada di situ ada closure. Kemudian di sini ada manhole, ada ODP. Nah, teman-teman nanti bisa ngambil rute. Misal kondisinya adalah ternyata kita ingin koneksikan ke ODP ini gitu. Dari customer yang ini. Berarti teman-teman harus ngebentuk rutenya dulu. Mulai dari sini sampai ke sini. Ingat, harus dicek sudah ada rute existing atau belum. Dengan mengaktifkan aset existing. Kalau misalkan sudah ada, konfirmasi lagi ke teman-teman areanya, ke teman-teman lapangan. Rute existing ini apakah jalur udara atau jalur tanah? Kalau misal jalur tanah dan teman-teman sebenarnya penarikan aksesnya adalah jalur udara, ya maka itu sebaiknya dibikin rute baru. Tapi kalau misal rutenya jalur tanah, ya udah teman-teman bisa ngikutin rute yang sudah ada. Seperti itu. Nah, di sini supaya nggak bingung ya, saya akan coba gambar rutenya mulai dari titik ini sampai ke sini. Nah, gambar rute caranya yaitu biar fokus, ini bisa kita hilangkan dulu jika dirasa semuanya sudah benar, tidak ada rute existing. Kecuali yang ini ya teman-teman, nanti rute existing ini bisa kita panggil. Oke, saya hilangkan dulu. Saya akan gambar dari titik pelanggan sini sampai ke sini. Caranya yaitu add route. Jadi teman-teman bisa gambar dengan cara add route, pakai button pensil, kemudian pilih add route. Nah, untuk nge-add rute itu bisa seperti ini ya. Jadi langsung aja di add route, kemudian kita klik satu. Oke, tadi kalau belum muncul pop-up ininya berarti belum bisa di-add, tapi kalau sudah muncul pop-up-nya nanti bisa dipilih apa, misal aerial gitu. Saya bisa narik nih dari sini sampai ke sana gitu. Nah, misal di sini saya kasih aerial 1 2 3 dan seterusnya. Ini langsung aja. Yang penting hati-hati ya teman-teman, ngekliknya pastikan titik yang dibuat itu berada di dalam site. Karena kalau tidak berada di dalam site, dia bisa error.
Nah, misal seperti ini. Kalau sudah ownership-nya on, nanti saya tinggal klik button save. Nah, rute ini sudah kebentuk dan teman-teman bisa lihat ya, antar rute ini ada panjangnya berapa meter. Ini 10 meter karena crossing, ini 30 meter juga crossing, ini juga crossing. Nah, misal ini adalah rute dari atas ke bawah, teman-teman ingin edit, bentuknya nggak seperti ini. Lagi-lagi siapa yang paling tahu ya? Paling tahu teman-teman lapangan. Ini bisa diklik 2 kali, jadi klik pensil, edit route, diklik 2 kali, nanti bisa ditarik seperti ini. Misal kayak gini, rute yang benernya gitu ya. Nah, ini seperti ini gitu. Nanti kalau udah bisa dibikin edit route-nya, bisa dirubah juga. Metode itu artinya jalurnya atas atau bawah. Karena ini dari tiang terus ke main hole gitu, saya tulis sebagai bawah gitu ya, burit, atau bisa juga sebagai reservoir pipe. Kalau udah di save. Oke, nah dia akan ikutin. Nanti selanjutnya di sini karena tadi ada rute existing, saya akan panggil rute existingnya. Baik, sampai sini kita cek lagi ya teman-teman. Kita lihat di sini ya. Tadi kelihatan ada rute yang warna hitam yang di sini ya. Ini coba kita hilangkan dulu rutenya. Jadi rute hitam itu ini sebenarnya adalah rute dari main hole ke sana. Ini saya abaikan karena ini adalah rute baru, rute yang jalur bawah seperti itu. Tentu ini teman-teman lapangan yang paling tahu. Jadi saya abaikan dulu aja, ini saya hide. Kemudian saya akan gambarkan satu rute lagi dari sini ke sini. Jadi ini tinggal add rute. Tunggu kayak tadi ya sampai ini muncul. Oke, kalau udah muncul seperti ini, tinggal saya buat seperti ini. Nah, ini karena rutenya dari pelanggan gitu, saya bikin burit aja. Oke, saya save, selesai, dan selanjutnya saya akan coba manggil rute existing di sini. Pakai show nearby asset, teman-teman. Jadi bisa show nearby. Tadi ya, yang ini. Saya bisa show nearby seperti ini. Saya double klik. Nah, nanti pilih yang ini nih. Add site and route atau add site only. Misal saya pilihnya add site and route, kemudian saya pilih lagi, saya klik confirm. Nah, setelah selesai dia akan tertarik seperti ini. Ini saya pakai rute existing. Kurang lebih seperti ini teman-teman cara menggambarkan rute dan juga aset. Seperti itu. Nanti selanjutnya saya akan demokan cara menggambarkan kabel dan itu sangat sederhana. Baik teman-teman, aku akan lanjut dalam penggambaran data di kafein itu. Setelah menggambarkan aset dan rute, teman-teman ke section selanjutnya yaitu menggambar kabel. Jadi di sini seperti ini, misal use case-nya adalah gambar kabel dari sisi pelanggan sampai ke closure, kemudian dari closure sampai ke ODP dan splitternya. Di sini, misal ada yang ketinggalan asetnya, teman-teman bisa tambahkan juga di kafein pada saat itu juga. Jadi untuk add cable ataupun add aset ataupun add site ataupun add route, mungkin videonya saya bikin terpisah, tetapi ini sebenarnya berada pada satu step yang sama, yaitu step nomor 2, add and edit data. Jadi di sini cukup banyak button, teman-teman bisa mengeksplorasi buttonnya apa saja. Misal perlu ditambahkan Slack, perlu ditambahkan perlu merubah asetnya menjadi building dan sebagainya. Ini nanti tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa, kayak gitu ya. Baik, di sini juga ada route setting. Saya juga tidak akan melakukan penjelasan ini secara detail. Ini nanti
seperti yang saya bilang, ini nanti tergantung use case teman-teman. Nanti kalau teman-teman kesulitan button ini fungsinya apa saja, saya akan taruh di sini. Jadi kalau ini diklik, nanti bisa ya diklik nanti akan redirect ke user guide-nya seperti itu. Oke, aku lanjut. Jadi kalau untuk melakukan add cable tadi ya, saya coba pakai use case yang ini, dimana dari customer ke closure. Berarti di gambar peta ini yaitu dari customer di sini sampai closure. Closure yang ada di mana? Nah, teman-teman kalau bingung, sebenarnya set grupnya bisa di hide saja beberapa gitu. Misal aku meng-hide poolnya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Jadi ini lebih enak lihatnya. Di sini ada splitter dan manhole, tapi belum ada closure-nya. Nanti bisa ditambahin atau misal di sini juga udah ada closure, saya bisa bikin dari sini. Nah, misal aku pengen gambar dari customer ini ke closure di sini. Ingat ya, teman-teman admin kalau memang kurang paham bisa tanya ke tim lapangannya apa saja yang mereka kerjakan. Jadi kalau nanti misal mau add cable, ya tinggal di add saja, add cable. Kemudian pilih site asal dan juga pilih site tujuan. Jadi pada saat menu add cable seperti ini, nanti akan muncul pop up button di sini ya teman-teman. Jadi misal seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih select button yang saya maksud yaitu button add cable turutnya. Nanti teman-teman bisa diklik, kemudian bisa muncul seperti ini ya, ada menu pilihan ini, kemudian bisa select on map, pilih kabel asal misal dari pelanggan, di sini diklik, kemudian pilih kabel tujuan di sini. Gitu teman-teman. Jadi setelah sudah nanti dicek route recommendation-nya, apabila sudah benar seperti ini, nanti teman-teman bisa milih kabelnya. Misal di sini saya anggap sebagai kabel last mile, kabel 2 core gitu. Saya pilih aja kabel kategorinya apa, kabel grupnya apa, kemudian dia fungsinya sebagai apa. Misal sebagai akses ya tulis saja akses, placementnya apa gitu. Nah, ini namanya bisa kita kasih misal kabel BI drop core. Nama bebas. Kabel ini berada di area apa? Apakah area publik gitu. Kemudian ownership-nya apakah milik lintas atau milik pelanggan. Bisa ditaruh di sini. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah tinggal di apply, maka akan kebentuk kabel. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini sebenarnya ada yang lupa atau ketinggalan saya masukin di sisi customer, yaitu ada aset roset, aset modem. Teman-teman bisa langsung tambahkan pada saat itu juga. Jadi bisa ditambahkan langsung di sini. Diklik ya, nanti bisa langsung tambahin aja add asetnya gitu. Sebelum teman-teman meng-add aset, misal ada keperluan bahwasannya ini harus kita rubah menjadi building, ya tinggal diklik aja nih button turn set into building. Jadi kita klik functionnya, kita klik site-nya, kemudian kita kasih nama misal gedung BI pelanggan, kemudian building type-nya kita pilih general aja. Di sini bisa diisi bisa tidak, misal perlu permit di sini 14 hari, isi aja CP-nya siapa dan selanjutnya. Ntar bisa di entry floor-nya. Ini untuk meng-entry apa? Misal teman-teman tahu kalau di sini floor-nya ditaruh di lantai 3 gitu ya. Udah dikasih aja di sini. Misal kita kasih nama ruang server. Kita save. Kalaupun perlu add more room bisa juga. Misal di sini di ground gitu ya. Kita kasih nama ada ruang MMR gitu. Nah, kalau udah kita save. Maka di sini setelah selesai, kalaupun diklik, teman-teman bisa mendapatkan beberapa informasi di sini. Ada building, ada ground, ada juga di ruang 3, ada ruang server, ada ruang MMR.
teman-teman bisa nambahin aset di sini. Misal di sini aku pengen nambahin aset di ruang floor lantai 3 itu aku pengen nambahin aset ONT atau modem. Ya, teman-teman bisa pilih misalkan select asetnya adalah aset baru itu. Nah, nanti di sini ada pilihannya. Misal saya kasih ONT. Misal ONT 10G, saya kasih nama modem pelanggan gitu ya. Kemudian ownership, areanya apa. Nanti bisa di attach kalau memang ada fotonya. Dan kalau udah bisa di save. Nah, seperti ini sudah kebentuk asetnya. Teman-teman bisa cek lagi di sini. Di lantai 3, apakah sudah ada aset? Di sini kelihatan nanti. Nah, di sini ada modem pelanggan. Nah, misal di ground perlu ditambahkan aset lain, silahkan gitu. Misal ada aset lain di ground mau ditambahkan jika memang perlu, bisa dipilih roomnya apa. Misal ground, asetnya adalah OTB atau Roset, pilih aja OTB, aset grupnya Roset. Nah, seperti ini. Nanti kita kasih nama, misalkan OTB pelanggan gitu. Lagi-lagi saya perlu ingatkan, ini tergantung kondisi lapangan. Jadi yang paling tahu tentu teman-teman lapangan. Ini area ownership-nya misal kawasan eksklusif, tentu aset ownership-nya misal milik pelanggan, ya kita tulis saja milik pelanggan. Kalau memang milik lintas, kita kasih keterangan milik lintas. Baik teman-teman, di sini modem dan OTB sudah. Nanti teman-teman juga bisa gambar ya, kalau sesuai use case yang saya kasih tadi, menggambarkan kabel 2 ada di sini. Maka saya tinggal nambahin aja kabelnya. Sebenarnya perlu kita cek apakah di rute ini ada kabelnya. Harusnya kalau rute existing sudah ada kabelnya, maka akan tarik langsung di situ kabelnya. Nah, teman-teman bisa add kabel ya di sini. Add kabel to route. Caranya sama, kita pilih misal ini adalah kabel feeder gitu ya. Kita pilih aja nanti pilihannya apa. Kabelnya misal fiber, di sini ada kabel feeder. Placementnya Arial, kabel grupnya bisa dipilih. Misal di sini adalah kabel feeder yang 96 gitu. Atau mungkin di sini kabel 96 feeder karena dari main hole ke splitter, yang mana splitternya lumayan gede, ya silahkan aja. Placementnya karena dia ada main hole, saya tulis bawah. Ini tergantung teman-teman lapangan. Kalau udah kita kasih nama, misalnya namanya feeder. Areanya diisi saja apa, ntar kalau udah kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti supaya tidak bingung, teman-teman bisa di hide rutenya. Nah, ini jadi tampaknya tinggal ada kabel 2, kabel PI pelanggan, dan juga ada kabel feeder punyanya si dari sini ke sini. Oke. Seperti itu cara gambar kabel, cukup mudah. Nah, jangan lupa nanti fase selanjutnya yaitu melakukan interkoneksi core. Jadi seperti ini. Jadi di sini teman-teman harus melakukan addressing benar-benar modem ke pelanggan, apakah pakai patch core, kemudian kabel ke OTB seperti apa, dan selanjutnya seperti apa. Baik teman-teman, di sini perlu diketahui ya bahwasanya saya tadi untuk khusus site ini, saya tadi bikin use case bahwasanya di site ini ada 2 room MMR yang ada di ground dan juga ada room server yang ada di floor. Selanjutnya, bagaimana menghubungkan antara MMR dengan server? Itu perlu dihubungkan dengan kabel. Di sini saya pakai button ini ya, add cable to building. Jadi dipilih dulu functionnya, pilih site-nya, kemudian di select startnya di mana. Misal startnya dari ground, end-nya dari server, berarti dari kabel dari bawah ke atas. Kemudian dipilih aja kabelnya apa. Misal di sini saya tulis kabelnya adalah kabel last mile 2 core sebagai akses. Placementnya shaft. Kemudian di sini saya tulis saja kabel gedung.
Di sini saya tulis saja panjangnya berapa, misal naiknya adalah 15 meter, saya tulis 15. Ownership-nya kawasan eksklusif ya. Kemudian kalau udah kita apply. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kalau diklik di sini, misal ada kabel, ini ada dua kabel drop core, ini bisa dilihat ya kabelnya. Dan juga di sini ada kabel gedung, kabel di dalamnya gitu. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai use case untuk interkoneksi core. Jadi di sini teman-teman bisa mengkoneksikan core mulai dari modem, OTB, closure, dan seterusnya. Supaya tidak bingung, saya kasih sedikit tips ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa meng-hide yang tidak perlu dikoneksikan. Kita hide saja, misal tiangnya kita hide, handhole kita hide, kemudian kita sisakan closure. Dan juga di sini splitter ada dua ya teman-teman. Ada splitter yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Bisa di hide salah satunya. Caranya dengan melakukan expand asset group di sini. Ini bisa di hide yang tidak kita gunakan. Baik. Jadi seperti ini, ada splitter di sini, ada closure di sini, ada ONT, kabel, dan juga ada roset. Kemudian ada dua kabel di sini. Saya tahu dari mana kabelnya, maka saya bisa lihat di sini ya, ada dua kabel. Ada kabel ke arah sini dan kabel ke arah sini. Baik, supaya fokus, saya coba kabel yang arah sini dulu. Saya ingin melakukan koneksi kabel di sini. Ingat teman-teman, di sini kabelnya ada 3 tadi ya. Jadi ada kabel yang di luar dan juga ada kabel di dalam gedung. Kalau teman-teman lihat di sini kabel, di sini ada kabel drop core, yaitu kabel yang di luar di sini. Dan juga ada kabel dalam gedung, yaitu kabel yang berada di dalam. Khusus kabel yang ada di dalam, kita tidak bisa melihat kenampakannya secara visual, karena itu titiknya akan sama. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan melakukan koneksi kabel di dalam gedung. Jadi kalau kita lihat di aset di dalam sini, asetnya ada OTB di lantai ground ruang MMR. Kemudian ada juga modem di lantai 3 ruang server gitu ya. Nah, dan di sini sebenarnya ada kabel yang menghubungkan keduanya, yaitu kabel gedung. Kalau teman-teman cek kabel gedung ini ada keterangan di sini ya. Ada room dari MMR dan juga ada room ke server. Bagaimana cara mengkoneksikan dua aset tadi? Berarti teman-teman harus mengkoneksikannya seolah-olah dia lewat, dan memang dia lewat kabel gedung gitu. Nah, perlu diingat sebelum mengkoneksikan aset, khususnya untuk aset yang punya modul, misalnya OTB, kemudian cross connect, ODP, itu harus dilakukan config on modul. Maksudnya apa config on modul? Yaitu mengenablekan port yang akan kita gunakan. Contoh di sini ada OTB pelanggan. Jadi di sini bisa kita config on modul, bisa di set port availability-nya. Caranya seperti ini, seperti cara yang tadi saya demokan langkah-langkahnya. Jadi pilih saja asetnya, kemudian ada pilihan config on modul dipilih, dan juga pilih modulnya apa. Misal modul fiber optic, kita pilih button set port availability, set enable, dan ini bisa diklik begini, bisa untuk semuanya atau bisa kita hapus. Misal di sini saya pilih semuanya. Kalau udah, kita save. Nah, nanti setelah berhasil menyimpan, kita keluar, akan kelihatan di sini enable menjadi 2 gitu ya. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi core.
Nanti proses ini sebenarnya berada di step yang ketiga, tapi pada prakteknya kita bisa pindah-pindah step tergantung daripada kebutuhannya apa. Kalaupun baik, misal di sini saya akan melakukan kegiatan konfigurasi core pada titik ini. Maka saya bisa pilih konfigurasi core, klik button select, kemudian klik site-nya. Nanti teman-teman bisa pilih misal core to pod, karena aku mau mengkoneksikan OTB di ruang MMR dengan kabel di dalam gedung. Saya pilih kabel gedung, saya pilih tube-nya, saya show, kemudian saya pilih OTB-nya. Saya pilih modulnya, saya pilih slotnya, kemudian pilih side-nya front atau back. Karena saya cuma punya roset, dan misal roset ini terhubung dengan kabel gedung, yang mana kabelnya cuma ada kabelnya 2 core, kabel yang keluar juga 2 core. Sebenarnya yang paling tahu teman-teman lapangan. Karena saya mungkin sudah cukup lama di lapangan, di sini saya asumsikan untuk sisi back ada 2, jadi di sini saya akan kasih keterangan. Untuk satu back, sorry, ini harus diklik. Nah, jangan lupa kalau tiap kali teman-teman pindah front ataupun back, kalau di show seperti ini, kalau udah 1F berarti udah sesuai. Kalau seperti ini, teman-teman milih back tapi belum di show, maka dia belum ke refresh. Nah, kalau udah seperti ini, oke, saya ingin hanya mengkoneksikan satu core saja di sisi back. Atau saya ingin mengkoneksikan keduanya di sisi back. Dari kabel gedung sisi back, seperti ini, saya lakukan patching. Saya lakukan patch splice seperti ini. Nah, nanti kalau udah, ini juga saya akan lakukan splice. Nah, kalau udah seperti ini, maka akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, kemudian saya ingin memilih kabel di luar gedung. Seperti apa? Nanti pada saat ini diklik, teman-teman bisa milih klik, kemudian sama core on config, misal saya pilihnya adalah core to port, saya pilih di ruang ground, nanti saya bisa milih roomnya, nanti saya pilih kabelnya. Sama, nah karena di sini kabel dalam gedungnya, kabel dari luar belum muncul, saya harus melakukan konfigurasi ulang. Saya harus ngecek dulu si kabel ini dia berada di mana. Kalau saya lihat di sini, kabel ini belum punya informasi floor. Jadi teman-teman harus pilih dulu. Misal floornya tadi sampai ke level ground aja. Roomnya MMR, saya harus edit. Kemudian setelah itu baru saya update. Ini harus ditunggu sampai selesai. Kalau udah selesai, nanti konfigurasi core bisa kita lanjutkan. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan step yang ketiga, yaitu configure core dan link. Tadi saya hanya melakukan core config di beberapa tempat, saya akan mengakhiri core config di sini di seluruh tempat. Supaya mudah, kebiasaan saya yaitu saya akan menghide aset-aset apa saja yang tidak saya perlukan dalam step ini gitu. Jadi saya akan menghapus atau menghide ya, handhole saya hide karena saya tidak butuh. Splitter juga saya hide salah satu, closure, dan kira-kira seperti inilah yang saya perlukan supaya tidak terlalu mengganggu. Baik, saya akan lanjut. Di sini tadi saya sudah melakukan konfigurasi dari kabel gedung ke OTB yang ada di ground. Nah, selanjutnya saya akan melakukan koneksi atau config core dari roset atau OTB yang ada di ground ke kabel luar ini gitu. Nah, selanjutnya saya akan milih di sini configure core, saya akan pilih side-nya. Kemudian saya pilih core to pod karena dari kabel ke roset. Saya pilih lantai ground, tadi roomnya MMR, saya open configuration. Saya pilih kabelnya, karena tadi kabel gedung sudah saya
splice. Sekarang saya memilih kabel pelanggan, kabel luar. Di sini bisa di preview teman-teman, arahnya kemana. Kalau sudah benar dipastikan, kemudian saya akan milih OTB-nya. Nah, di sini roset. Tadi saya sudah melakukan splice yang back sehingga akan tampak seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan splice yang front. Di sini saya coba splice lurus saja, 1 ke 1 dan 2 ke 2. Ini seperti ini, sudah selesai. Kemudian karena di sini sudah selesai, saya continue teman-teman. Dan selanjutnya saya akan coba konfigurasi di lantai 3. Yaitu di ruang server. Di sini teman-teman bisa lihat, saya pilih konfigurasinya, misal yaitu core to pod. Kenapa? Karena di sini cuma ada satu kabel gedung, dan ini saya coba langsung koneksikan ke modem pelanggan. Di sini bisa saya show, dan saya lihat di sini di sisi modem pelanggan tentu di sisi in. Kalau misal teman-teman mau koneksi di sisi luar, bisa dipilih sisi out. Tapi karena pelanggan di sini ONT cuman ada satu FO gitu settingan awalnya, sehingga di sini cuma ada in. Baik, saya akan koneksikan core 1 dengan pelanggan. Di sini saya pilih splice, saya save. Oke teman-teman, nanti di sini teman-teman bisa juga kasih remarks. Kalaupun misal di sini dikasih remark, bisa diketik misal di sini port ONT to splitter, nomor jaringan berapa gitu ya. Misal tadi nomor jaringan 2024 kosong. Udah bisa di save, close, dan bisa di continue. Baik teman-teman, di sini sudah selesai splice-nya. Lagi-lagi saya selalu ingatkan, yang paling paham konfigurasinya tentu teman-teman yang berada di lapangan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan splice dari kabel yang ini dan kabel yang ini, gitu ya. Sebentar, mouse-nya hilang. Oke, saya lanjut. Di sini bisa open configuration. Bisa kita lihat teman-teman di sini, karena core to core, kita pilih splice assetnya apa. Splice asset yang ada di sini adalah splice asset yang tidak berupa dalam bentuk modul seperti OTB ataupun roset. Jadi untuk core to core biasanya splice assetnya adalah join closure. Seperti ini saya pilih, kemudian saya pilih kabelnya yang mana. Misal dari kabel feeder, berarti kabel yang ini kalau emang udah benar. Dan juga kabel ke customer, seperti ini. Oke, kalaupun memang sudah, atau teman-teman kurang yakin, bisa di cancel, bisa di zoom out, select core to core, pilih tadi yang sama, kemudian pilih feeder. Oke, yang itu, kemudian pilih kabel last mile. Kadang-kadang nanti kalau sudah kompleks, kabelnya akan kelihatan banyak. Oke, saya pilih tube-nya, dan teman-teman harus ingat, tadi di sini yang mana yang saya koneksikan. Misal tadi saya koneksikannya core 1. Berarti di sini saya juga pilih ke feeder, saya pakai tube berapa. Saya akan mengecek mana yang kosong. Misal di sini saya pilihnya adalah tube 8 gitu ya. Sebagai output atau output splitter. Oke, saya pilih tube 8, nanti akan muncul seperti ini. Di sini tube 1. Saya akan koneksikan core 12 misal. Ini agak unik, agak jarang, tapi nanti teman-teman ingat, lagi-lagi saya selalu ingatkan, ini sesuai kondisi lapangan. Ntar kalau sudah di splice seperti ini, kalau misal ada perubahan berapa jumlah splice-nya beda gitu ya, teman-teman bisa pakai mouse. Ini kalau scroll bisa dirubah-rubah. Nah, misal 0,0, misal 0,5 gitu, karena cukup susah gitu di sini. Ya udah, ini bisa dirubah seperti ini, nanti di save. Nah, kalau udah akan seperti ini. Ingat, karena saya cuma pakai satu core dan ini kabel feeder harus saya hemat, saya koneksinya satu core aja. Ini sesuai kondisi lapangan ya, teman-teman. Oke, kalau udah saya continue.
Di titik ini udah, tinggal di titik ini. Di titik ini saya bisa mengkoneksikan misal dari ODP ke splitter. Berarti saya pilih koneksi port to port. Saya open konfigurasinya, saya pilih asetnya. Ini splitter. Kenapa saya tahu ini splitter? Karena di sini ada kode SP01. Agar lebih mudah, saya sarankan setiap kali teman-teman bikin aset dikasih nama. Nah, ini ODP, jadi karena kita kasih nama ODP, jadinya ODP. Saya pilih modulnya, saya pilih slotnya, saya pilih site-nya, misal back gitu. Oh, ini ternyata udah ada yang pakai, teman-teman. Atau mungkin belum di-enable, nanti bisa saya cek. Baik, karena ini belum di-enable, saya tidak tahu ya sudah di-enable atau belum, saya coba cek dulu di ODP. Saya lihat config on modul, kemudian saya lihat di modul fiber optiknya yang ini, ternyata belum di-enable. Jadi saya pilih yang atas ya, modul fibernya. Baik, saya coba enable dulu, saya set portnya. Di sini saya milih melakukan set port untuk dua ya, pertama port out splitter, dan juga port out untuk sisi pelanggan gitu. Karena ini cuma 24 ya, saya juga sebenarnya tidak tahu di lapangan pakai port yang berapa, yang mana. Misal saya pakai port 9 untuk splitter dan juga port 24 untuk pelanggan. Nah, nanti diingat-ingat aja. Kalau udah di save, setelah selesai, di close, apply. Nanti kelihatan ya di sini enable ada dua. Kalau udah, saya bisa configure core, saya pilih port to port, saya open configuration, saya pilih aset splitternya, kemudian saya pilih aset ODP, saya pilih modul yang atas tadi, saya pilih slot yang udah saya lakukan. Nah, di sini saya pilih yang front misalnya ya. Nah, tadi ingat yang saya enable cuma 9 dan 24. Berarti saya akan klik yang 9. Dan di sini saya pakai out, misal out splitternya yang ke-8. Nah, ini bisa saya hubungkan seperti ini. Patching, misal di sini agak jelek ya, saya tulis saja berapa gitu, 0,5 misal. Saya pakai patch core yang 50 cm. Berarti saya ganti angkanya 50, saya save. Nah, kemudian selain dari splitter, saya juga ingin mengkoneksikan sisi. Baik teman-teman, di sini mungkin ada yang salah. Saya ingin mengkoneksikan sisi back dengan, kalau saya ingin ganti dengan back, ini bisa saya delete, kemudian saya pilih back, show, saya koneksikan lagi seperti ini. Misal ini 0,5, ini 50 cm, saya save, kemudian saya continue. Nah, tadi saya baru koneksikan splitter dengan ODP. Nah, saya akan mengkoneksikan kabel dengan ODP. Misal di sini kalau kabel dengan ODP berarti pilihannya adalah core to port. Nah, kayak gini, saya pilih asetnya ODP, saya pilih modul fiber, dan saya pilih yang back. Front dan back ini tergantung dari aturan setting konfigurasi teman-teman di lapangan. Ini coba saya preview. Oke, kabelnya udah bener. Yang ini tadi, ingat tadi saya pakai tube 8. Jadi bisa saya show. Seperti ini. Nanti di sini juga pilih side-nya sisi back. Baik teman-teman, setelah kita pilih feeder tube 8, tadi saya pakai core 12 ya. Ini ingin saya koneksikan dengan yang back core port 24. Jadi ini bisa kita tarik aja dari sini ke sini. Oke, splice-nya berapa? Misal seperti ini. Udah saya save, selesai, saya continue. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, ini lagi-lagi tergantung kondisi lapangan. Teman-teman bisa ngecek di fiber diagram kalau memang perlu. Pilih aja fiber diagram, kemudian klik panah, pilih di sini dan bisa langsung open diagram. Seperti ini teman-teman, ini bisa di zoom, fit view. Nah, ini akan kelihatan semua.
Jadi di sini saya bisa melihat bahwasannya dari splitter out ya, itu connect ke ODP back modul 1, dan juga ada kabel dari pelanggan itu connect ke modul back atau ODP port 24. Biasanya seperti ini, ada yang konfigurasinya dari sini langsung ke sini tanpa melewati ODP, itu bisa, atau ada juga konfigurasi seperti ini, nanti ini bisa di loop dari 9 ke 24. Itu nanti tergantung teman-teman di lapangan seperti apa. Baik, saya akan coba lanjutkan tahapan splice yang terakhir, yaitu di sisi ini. Jadi di sini saya pilih configure core, kemudian saya pilih metodenya port to port. Oke, saya open konfigurasinya, saya pilih aset ODP. Jadi tadi saya pilih modul fiber yang satu, yang atas, saya pilih slotnya, kemudian saya pilih front dan front. Kenapa? Karena saya ingin menjoin port 24, saya ingin menjumper port 24 ke port 9 seperti ini. Oke, patching biasanya patching 0,5, kemudian saya pakai patch core yang 50 cm misal. Di sini saya simpan. Oke. Nah, ini nggak masalah karena ini dalam satu ODP sehingga tampilannya akan seperti ini. Ntar kalau udah di continue dan teman-teman bisa memverifikasi hasilnya di fiber diagram. Jadi pilih site-nya, open. Nah, nanti teman-teman bisa ngelihat di sini konfigurasinya udah bener atau belum. Teman-teman bisa ngecek site per set. Di sini udah nyambung belum? Intinya adalah di konsep point to multipoint, koneksi dari out splitter sampai ke in-nya modem. Teman-teman sebaiknya saya sarankan selalu melakukan pengecekan di setiap site. Jadi di sini oke, ini udah bener. Nanti kalaupun sudah, teman-teman bisa juga melakukan capture. Ya, kalau misal ini seperti ini nanti bisa klik sekaligus klik map capture. Ini tinggal diklik aja untuk melakukan capture gambar hasil konfigurasi fiber diagram. Nah, ini udah selesai. Jadi sekaligus capture sekaligus dicek satu-satu teman-teman biar tidak salah. Oke, ini juga saya cek lagi, saya fit. Ini kabel 8 ketemu kabel pelanggan ya. Nanti mungkin bisa tak perbaiki kalau ini nggak kelihatan, tapi sebenarnya bisa juga kita bikinnya seperti ini aja. Ini kita klik capture 1, kemudian kita klik juga di capture yang kedua ini. Oke, kalau udah, tadi ada splice lagi di sisi sini. Nah, teman-teman bisa juga fiber diagram, klik ini, open diagramnya. Nah, ini mungkin agak ruwet ya. Nanti bisa dirapikan aja. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, sampai sini, ternyata saya menemukan kesalahan pada diri saya, yaitu saya belum melakukan koneksi modem pelanggan. Nah, modem pelanggan ini sebenarnya harus kita koneksikan ke kabel. Misal kabel yang ada di sini, yaitu kabel si pelanggan atau kabel si last mile ini. Nanti saya bisa cek lagi di sini. Saya coba cek configure core-nya. Saya klik di sini. Saya pilih core to port gitu di lantai 3. Ruang server, saya coba open konfigurasi, saya pilih asetnya modem pelanggan. Oke, ternyata di sini sudah ya, berarti di sisi gambar masih belum optimal. Baik, saya klik site-nya. Saya pastikan ini benar, saya pilih aja kalau gitu asetnya. Misal modem pelanggan dulu deh. Kabelnya kabel gedung ya. Saya open diagram. Saya fit. Oke, ini belum kelihatan. Berarti ada kemungkinan saya lupa di aset kabel ONT-nya. Saya coba cek dulu ya. Modem pelanggan.
Saya rasa ini udah saya koneksikan. Saya pilih OTB-nya, saya pilih kabelnya ya, kabel mungkin ada 2 seperti ini biar gak bingung. Oke, saya coba lihat seperti ini ternyata konfigurasinya teman-teman. Kemungkinan sih ada yang keliru, nanti coba saya cek ya. Kalau di sini sih seolah-olah si OTB ini cuman dari last mile sampai ke kabel akses aja, belum ke sini. Nanti coba saya perbaiki dulu. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan. Di sini ternyata konfigurasinya sudah betul ya. Berarti tadi fiber diagram untuk kasus dalam gedung masih perlu ada optimalisasi. Sebenarnya saya bisa ngecek di sini ya. Jadi saya coba cek apa yang sudah saya input tadi. Ternyata sudah terhubung seperti ini teman-teman. Dan teman-teman bisa juga sekaligus melakukan core config di sini. Melihat hasil core config. Maaf, jadi teman-teman kalau dilihat hasil core config-nya mungkin seperti ini. Ini nanti perlu dioptimalisasi lagi. Ini bisa digeser-geser ya. Jadi kabel pelanggan di sisi front harusnya kabel satu lagi, maksud saya kabel sisi ini tuh ke sini nih buntutnya. Cuman ini ada yang salah gitu ya dari sisi gambarnya. Nanti saya akan coba sampaikan ini. Baik, kalau udah teman-teman bisa melakukan capture. Nah, kalau sudah selesai semua, maka tahap selanjutnya adalah teman-teman membentuk linknya gitu teman-teman. Jadi sebelum membentuk linknya, teman-teman harus melihat ini sudah fiber root ini sudah dijalankan atau belum. Kalau belum, teman-teman harus menjalankan fiber. Sampai sini teman-teman, proses core ini sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah teman-teman akan membentuk link. Untuk membentuk link, teman-teman harus meng-close peta ini dan balik ke depan atau ke project depan dengan cara klik aja di atas ID project ataupun project name. Nanti teman-teman tinggal melakukan run fiber root-nya. Kalau ini saya klik seperti ini, dia akan mengeran dan akan ada button buat konfirmasi. Karena tadi saya sudah memastikan semua koneksinya sudah benar. Saya klik yes run. Oke, sudah selesai. Maka saya balik lagi ke OpenMap yang tadi. Oke, kemudian saya langsung aja ke configure core and link. Saya klik aset di sini. Atau sesuai gambar ini ya, saya pilih splitternya itu buat bikin core config. Berarti saya klik di sini. Saya pilih fiber diagram, saya klik site-nya. Saya pilih asetnya apa yang ingin saya tampilkan, misal splitter aja. Kemudian saya open, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Dari output splitter ini bisa saya klik, mungkin kalau kurang jelas bisa kita zoom. Ini bisa saya klik di sini, bisa saya view, saya pastikan. Dari output splitter dia akan ke ODP. Dari ODP dia dijumper ke ODP lagi, ke closure, ke OTB pelanggan, ONT dari sisi OTB pelanggan. Di sini kita lihat ya teman-teman ya. Dari closure itu ketemu kabel last mile. Dari kabel last mile ketemu OTB pelanggan yang ada di bawah, yang di lantai 1 tadi. Kemudian akan ketemu lagi kabel gedung di sini. Kita lihat teman-teman ada kabel info. Ini kabel yang ada di dalam gedung baru terakhir ke ONT.
Nah, setelah di view seperti ini, intinya adalah diproses splice core, dan setelah di running fiber root-nya, teman-teman harus memastikan asal dan tujuannya sudah sesuai belum di lapangan. Kalau misal case-nya adalah dari modem ke splitter, harus dipastikan betul bahwa koneksinya itu udah benar. Memang dari modem sampai ke splitter. Dalam hal ini modemnya tadi saya kasih nama ONT. Nah, kalau udah benar seperti ini, dicek koneksi core-nya sudah benar atau belum. Port number-nya, front back-nya, kemudian di sini pakai cup core yang berapa. Jadi ini harus terverifikasi dan tanyakan ke teman-teman lapangan, sekiranya bukan teman-teman yang mengerjakannya. Kalau udah, teman-teman bisa lihat di map view-nya, udah benar atau belum. Oke, ini kalau memang sudah benar, bisa dicek juga nanti tabelnya. Di sini nanti akan saya kembangkan, di bawah ada total. Jadi total loss dB-nya berapa, ada total length-nya berapa, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Kalau ini sudah commit, sudah betul, teman-teman tinggal memulai aja fase selanjutnya, yaitu create link. Cukup sederhana. Sebenarnya untuk create link itu tinggal klik button ini aja. Create link, select link type, dan diisi selanjutnya. Baik, saya coba ulangi lagi ya teman-teman. Jadi untuk meng-create link, teman-teman pertama view fiber diagramnya dulu, kemudian pilih site-nya, pilih kabel, pilih asetnya. Saya sih sarankan aset yang paling ujung, baru di open diagramnya. Di sini ya teman-teman. Nanti dipilih aja di paling ujung di sini out splitter, atau kalau di modem ya di sisi modem juga nggak apa-apa. Baru di view fiber root-nya, kemudian pilih create link. Setelah itu pilih tadi link type-nya apa, misal ini point to multi point ke splitter JPON, ya pilih aja JPON. Fungsinya apa, karena ini pelanggan ya kasih function service. Nanti supaya lebih jelas, saya akan berikan sampel yang lebih mudah atau kata-kata yang lebih mudah dipahami. Nanti link name-nya misal ini adalah out splitter to BI gitu ya. Nanti taggingnya bisa diisi bebas. Misal di sini saya kasih taggingnya adalah ONT gitu. Misal di sini saya kasih tagging adalah splitter 2 SP2 ONT. Itu nanti link ownership-nya misal milik kita sendiri ya kita on, kalau udah kita save. Nah, teman-teman, di sini ketika create link-nya sudah, teman-teman bisa lihat link detailnya. Seperti ini, teman-teman. Nanti proses ini sudah selesai sampai ke create link. Sebenarnya selanjutnya di sini teman-teman bisa nge-view integrasi dengan existing NMS, yaitu dengan Osera, atau bisa melihat link relasinya, yaitu link mulai dari pelanggan sampai ke OLT-nya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa mengedit linknya jika perlu diedit. Saya rasa untuk proses instalasi ini seperti ini ya, link relation-nya. Untuk proses instalasi itu sudah cukup sampai sini teman-teman. Ini sudah mewakili semua proses yang ada di sini, map creation dan core config. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan draw permit, create ABD ataupun create BOK. Baik, itu akan saya lanjutkan di session selanjutnya. Baik teman-teman, aku akan lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu draw permit. Sebelumnya di sini saya untuk memudahkan, saya akan lompat ke step 4 ya, supaya fungsinya tidak terlalu banyak. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa langsung draw permitnya
sebelum teman-teman melakukan menggambar create permit and timeline. Teman-teman bisa juga mengecek ya terhadap street permit apakah ada. Nah, kebetulan di sini ada ya. Ini bisa diklik juga. Ini adalah permitnya jalan nasional gitu. Nah, biasanya di sini teman-teman bisa juga langsung melakukan draw permit, create permit kalau memang nanti menggunakan street map base terhadap jalan nasional ini. Nanti teman-teman bisa diklik buttonnya ya di sini. Atau mungkin bukan hanya jalan nasional teman-teman, tapi teman-teman di sini di Jalan R.E. Marta Dinata ini juga kena permit, misal permit private. Maka teman-teman harus gambar permitnya. Caranya cukup mudah. Klik gambar di sini, add master permit, kemudian teman-teman tulis aja permit type-nya apa. Misal adalah aku nggak tahu misal kawasan eksklusif ya. Tentu lagi-lagi saya selalu ngomong ini yang paling tahu teman-teman lapangan gitu. Misal kawasan eksklusifnya adalah ormas gitu. Ormas X lah ya. Satu hari tapi bayarnya nggak tahu lah ya. Berapa itu PIC-nya siapa. Misal W09 dan sebagainya. Ada Comcast gitu lah ya. RP-nya berapa nanti silahkan teman-teman isi aja kalau memang perlu. Nah, kemudian teman-teman sebelum di save, digambar dulu aja. Misal si ormas itu atau si permit itu berada di wilayah sini. Sampai sini ya teman-teman. Oke, kalau udah bisa di save. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini udah kebentuk teman-teman. Ini teman-teman nggak bisa menghapus, nggak bisa mengedit, bisanya mendelete gitu. Oke, nanti teman-teman bisa melakukan setelah di draw permit, teman-teman munculin aja untuk kepentingan map capture atau generate ABD. Ini sementara saya hide dulu ya button-button di sini biar nggak terlalu rame. Kemudian teman-teman bisa create permit and timeline. Misal teman-teman milihnya adalah area map dulu gitu ya. Area map itu indikasinya adalah area ini, kemudian teman-teman draw lagi. Berarti untuk dua tiang ini aja nih teman-teman yang pakai area map gitu ya. Jadi ini ntar kelihatan tuh, ke select tuh rutenya, site-nya yang warna oranye ini, nanti teman-teman tinggal generate. Oke, kalau udah selesai, teman-teman bisa create lagi. Sekarang pilih yang street map. Kenapa? Karena di sini ada jalan nasional. Misal teman-teman ingin masukin Comcast jalan nasional, ya teman-teman bisa isi semua ya, tentu sesuai kondisi lapangan. Seperti ini gitu. Sorry, saya salah trigger button. Saya coba ulangin lagi ya. Street permit, draw polygon. Karena ini aset dua-duanya existing, saya tidak perlu masukkan permit, saya masukin yang baru aja. Yaitu dari sini sampai sini ya. Nah, seperti ini. Nanti ke select semua, maka saya pilih street map generate. Nah, dia agak processing karena kalau rute itu agak lebih lama ya logic codingnya. Baik, kalau udah teman-teman bisa ke proses selanjutnya yaitu meng-create ABD. Nah, create ABD simple aja teman-teman, jadi cukup teman-teman ganti aja nanti petanya sesuai yang enak dilihat apa gitu. Misal kalau versinya user itu maunya Google ya Google, kalau versinya maunya OpenStreetMap ya silahkan aja. Nanti ini kalau misal pengen dimunculkan ya nggak apa-apa, boleh juga dimunculkan. Ini ada street map permit jalan nasional, kemudian ini ada area, legendnya jangan lupa di expand, nanti ini bisa di close seperti ini. Kalau udah tinggal start capture mapnya aja. Kalau saya sih menyarankan dengan area gambar yang agak gede seperti ini juga nggak masalah ya.
nanti muncul button seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi adalah gambar-gambar yang sudah saya capture di versi config core. Jadi nanti ini tinggal di capture untuk gambar yang petanya. Oke, seperti ini. Kalau memang sudah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Kalau emang segini udah cukup ya boleh oke, tapi kalau misal pengennya yang detail nih kayak gini, kemudian mapnya diganti Google gitu ya, khusus yang Google yang kecil-kecil, ininya dihilangkan ya, ini sesuai permintaan user ya, bisa-bisa aja. Ini nah, oke, kalau udah saya save. Baik teman-teman, ini udah selesai proses pekerjaan di petanya ya. Kalau memang sudah selesai, teman-teman bisa balik ke menu project depan. Gitu teman-teman. Nanti bisa dilihat ABD-nya. Buat mengenerate, nanti tinggal dipilih fotonya yang mana. Tapi sebelum mengklik generate ini, saya akan coba masuk ke button BOK-nya dulu. Baik teman-teman, sesuai janji saya, karena saya ingin menyelesaikan use case ini, maka saya akan melanjutkan fase selanjutnya, yaitu meng-create BOK. Nah, create BOK itu akan menjadi prasyarat ya, kalau saya bisa review sebentar di sini ya. Jadi kita tadi sudah melakukan draw on map, core config, draw permit data, send port with NMS atau create link, dan juga nanti create BOK. Nah, create BOK ini menunya berbeda, bukan berada di menu map. Untuk 1 sampai 4 ini sebenarnya ada di satu modul, yaitu menu map khusus create BOK itu berbeda. Karena konsepnya create BOK, yaitu di sini ya, view BOK, itu konsepnya adalah untuk melakukan rekap atau menarik rekap data di sisi map. Button yang sangat krusial di sini yaitu button load data. Jadi load data ini saya sarankan untuk teman-teman di load ketika diperlukan aja. Jadi misal teman-teman ingin melakukan pekerjaan ini tidak dalam satu waktu ya, beberapa kali segmen seperti yang saya lakukan dalam proses recording ini, itu tidak masalah teman-teman. Jadi tetap akan kesimpan ke server. Hanya saja ketika di load data, itu data mulai dari sini sampai ke budget itu akan ke reset kalau di load. Sehingga perlu hati-hati ketika melakukan perintah function button load data. Ini biasanya akan kita pakai ketika gambar tadi ada yang salah atau mendapat revisi dari user. Nah, kalau load data nanti aset dan setlist dia akan nge-read, baca as is, rute juga akan baca as is. Jadi saya tidak akan tidak akan mendetilkan ya. Intinya sih di sini teman-teman bisa ngelihat aja, bisa nge-view aja lah udah bener atau belum gitu. Ya, di sini sebenarnya segmen ini juga harusnya ada data segmennya, bahkan bisa kita isi tuh biaya retribusinya. Saya akan coba munculkan use case segmen ini nanti di sesi selanjutnya ya. Baik, saya akan coba ke aset rekap ya di sini. Jadi di aset rekap ini yang perlu kita lihat adalah statusnya existing atau new. Tentu teman-teman kalau untuk status yang existing kita tidak bisa mengklaim atas penanaman tiang, tapi kita bisa hanya mengklaim atas pemasangan aksesoris kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat dinamis. Misal saya pilih semua kecuali di hand hole, saya tidak melakukan kerjaan di main hole ya teman-teman. Kemudian saya bisa continue seperti ini. Untuk yang existing teman-teman harus pahami betul di sini ada apa. Nah, misal di sini splitter gitu ya, saya tidak melakukan apapun di splitter, jadi saya tidak uncheck karena sebenarnya nanti splitter itu saya taruhnya di splice dan core list. Saya melakukan patching di splitter tapi tidak melakukan hal apapun di sisi
aset kategori pasif splitternya. Nah, di ODP juga sama, saya tidak melakukan apapun kecuali penjamperan. Kalau di closure saya juga tidak melakukan, saya hanya melakukan buka tutup closure. Saya sendiri tidak hafal apakah itu ada di dalam klausul jasa atau tidak ya. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini nanti materialnya apakah dari lintas atau tidak. Kalau misal ini roset bukan dari lintas, ya tulis saja sebagai materialnya dari teman-teman. Berarti teman-teman cek gitu. Oke, aku lanjut aja ya karena ini udah malam juga gitu. Untuk rute aerial biasanya saya lakukan pooling di sini ya. Ada aerial dan burit ya. Jadi teman-teman biasanya kalau yang aerial ini kita lakukan poolingnya, kita ngitung panjang kabel bukan panjang rute. Jadi tidak saya pilih apapun. Kemudian yang burit di sini saya lakukan. Karena ini buritnya tadi existing, jadi saya juga tidak melakukan apapun ya. Misal tadi buritnya adalah root existing tapi bikin galian baru gitu, ya maka saya lakukan jasa. Oke, kabel rekap di sini saya masukkan jasanya karena material saya tidak ngambil dari lintas ya. Kemudian saya save, select support tadi saya tidak ngasih ya, walaupun sebenarnya di lapangan itu harusnya selalu ada. Oke, untuk splice core list, nah sampai sini teman-teman perlu dicek total splice-nya berapa, total patch-nya berapa. Di splitter itu ada beberapa splitter ya, ada splitter existing, ini ada yang ketarik tadi, teman-teman bisa cek splitter mana yang ada splice patching-nya, tapi kalaupun memang tidak ya kita taruh aja di sini ya, misal ODP-nya ada dua tadi ya. Ada satu patching untuk bikin jumperan dan ada dua splice. Di ONT itu satu patching, di roset ada dua splice dan satu patching. Tadi teman-teman bisa nanya ke teman-teman mitra di teman-teman ininya ya. Tanya ke teman-teman lapangan ya. Misal di splice-nya tadi, di gambar tadi ada satu splice. Nah, ini teman-teman kategorikan sebagai jasa. Khusus untuk patch core, mungkin kalau patch core-nya dari teman-teman ya dikasih aja sebagai materialnya. Oke, kalau udah, nah ini permit. Tadi saya sudah bikin ya permit, di sini ada street, ada permit street, ada 285 meter dan juga ada permit jalur 84 meter. Untuk timeline, ini nanti dipilih yang mana timeline yang paling memungkinkan. Ini khususnya nanti di area survei teman-teman. Kalau di sini sifatnya sih bisa iya bisa tidak. Oke, kalau sudah, nah ini ke section yang paling terakhir yaitu calculate budget. Jadi untuk di budget, teman-teman klik calculate aja. Nah, nanti setelah diklik calculate, teman-teman akan dapatkan rekap tadi yang udah kita centang, mana yang menjadi jasa, mana yang jadi material, mana yang tidak. Teman-teman bisa ngisi di sini. Ya, di sini saya coba kasih KHS saja. Misal KHS-nya tadi karena di area Surabaya, saya pakai KHS Surabaya gitu. Di sini kita adanya cuma pooling aja ya, teman-teman. Jadi nanti deskripsinya mungkin akan sedikit berubah gitu. Saya tidak tahu harga pooling berapa, misal 20.000 per satu titik gitu ya. Kemudian di sini ada pemasangan tiang baru, berarti di sini ada pole install. Saya kurang hafal sebenarnya masalah KHS ini. Saya coba cari yang install steel pole 7M. Nah, ini ada harganya. Kemudian ini bisa juga pole aksesoris ya. Fitting dead end ya. Nah, ini kayak gini. Oke, ini bisa kita lanjut closure existing
Di sini tidak ada adanya buka tutup closure ya. Saya juga nggak tahu itu ada buka tutup closure, saya nggak tahu ya. Sayangnya saya kurang tahu sih. Mungkin saya kasih harga 30.000 aja. Misal untuk buka tutup closure. Oke, kemudian ONT di sini tidak ada ya. Aktivasi ya. Aku nggak tahu nih apakah ada biayanya atau tidak. Oke, include transport. Oke, ini poolnya baru, berarti saya kasih baru pool ya. Install still pool. Kemudian OTB ini roset ya, kita kasih roset ada nggak ya? Harusnya 2 core ya, saya nggak tahu ini kenapa 46 core. Nanti kita bisa cek ke database-nya, atau kalau misal memang ini 2 core ya kasih aja harganya berapa gitu ya. Misal jasanya, harga materialnya 300.000, kemudian jasanya 50.000. Nah, ini misal boring ya, saya nggak tahu boring sekarang harganya berapa. Oke, misal kayak gini, tapi mahal banget. Buat 5.000 ya, oke. Kemudian ini kabel ya, pooling aja. Aneh ini. Oke, saya tulis saja misal poolingnya 3.000 gitu. Kebanyakan 1, 2, 3. Ini juga 5.000, 1, 2, 3. Splice misal 45.000. Oke, aku copy aja ya, biar kalau ada patching misal 50.000, 70.000. Kalau untuk harga ini saya udah nggak tahu ya, ini karena patching tadi di patch core nggak ada ya. Kemudian di sini ada, oke, di sini ada patch core 1 70.000 gitu misal. Kemudian splice di ONT 0 tidak usah diisi. Patch core 1 70.000, materialnya di sini ya. Sorry teman-teman, aku salah di sini. Ini berarti gini. Splice 45.000. Oke, tadi kalau karena patch di sini ODP tak kasih service gitu ya, patchingnya berapa, apakah ada biaya jasanya, misal ada jasanya 5.000 ya ketik aja 5.000. Nah, seperti ini nanti muncul subtotal. Nah, ini patch core berapa, misal patch core di sini cuma jasa aja karena pakai punya lintas ya, anggaplah 5.000 gitu ya. Jadi kalau sudah, teman-teman bisa continue. Nah, di sini muncul indirect cost, dikalkulate budget juga. Setelah selesai calculate, nah ini ada perhitungannya, saya sendiri kurang hafal ya terkait budget ini. Misal di sini saya kasih angka 5.000 aja semuanya. Nah, baik teman-teman, ini nanti muncul grand total seperti ini. Nanti kalau udah di save, ya setelah selesai, sudah ke generate semua, teman-teman bisa melakukan close build. Dan ini dia akan ke download ya. Jadi teman-teman bisa di download begini, nanti bisa di view hasil downloadnya seperti apa, hasil resultnya. Nah, kira-kira seperti ini resultnya. Kemudian nanti teman-teman bisa view ABD-nya ya. Jangan lupa untuk melakukan generate. Misal saya pilih semuanya gitu, pastinya akan berat. Tapi nggak apa-apa. Kan satu kali aja. Jadi nanti kalau udah selesai, dia akan muncul
button atau notif untuk download. Baik, ini udah selesai karena gambarnya ada 8, saya rasa size-nya lumayan gede ya. Ya, 3 mega. Seperti ini indikasinya teman-teman, kalau misal udah selesai semua seperti ini, nanti teman-teman bisa melakukan close terhadap pekerjaan ini gitu. Dan ya, nanti teman-teman bisa cek ya, kalau gambarnya ada yang nggak efektif, teman-teman bisa reload ulang gitu. Nah, ini total pekerjaannya, jasa materialnya udah kelihatan ya. Jadi di sini kelihatan rekap panjang jalurnya juga. Nah, setelah selesai, udah selesai semua, proses ini udah selesai teman-teman. Indikasi sudah selesai adalah ada dokumen yang ketika di-download itu ada 2 ya, ada ABD dan ada BOK-nya. Begitu teman-teman. Sampai sini kegiatan instalasi fisik itu udah selesai. Itu untuk case point to multi point, yang mana tadi ada splitter. Mungkin untuk map creation dan core config jika memang diperlukan ya, saya nanti dikasih feedback aja untuk yang point to point ini, apakah perlu dijelaskan juga case-nya gitu. Baik, sampai sini terima kasih teman-teman sudah menyimak, mudah-mudahan bisa membantu kegiatan teman-teman.